Kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih bersama dengan Prof. ini, Pak Robert dan juga Mas Satriwan yang bergabung untuk membicarakan mengenai rencana pembelajaran tatap muka. Saya ke Pak Robert. Pak Robert, bagaimana agar kita bisa meyakini hasil dari evaluasi yang berlangsung selama ini memang benar-benar diawasi dengan baik dan benar-benar dilaksanakan dengan baik. Ada laporan juga dari narasumber kami yang menyatakan bahwa ada sekolah di mana anaknya bersekolah, pada saat diketahui anaknya atau seorang anak positif, justru orang tua dan guru lebih memilih untuk tidak melaporkan agar sekolah tidak ditutup, gitu, agar bisa dilanjutkan pembelajaran tatap muka, hanya saja anak tersebut diisolasi dan menerima perawatan. Nah, hal-hal seperti ini apakah bisa dihindari? Apakah memang bisa diyakini ada pengawasan agar hal-hal seperti ini tidak terjadi? Karena kita tahu sebenarnya anak, orang tua, dan guru menginginkan agar bisa sekolah dengan normal lagi. Walaupun sebagian mungkin menginginkan karena sudah aman, sebagian mungkin lebih besar keinginannya agar anak bisa bersekolah sehingga terjadi peristiwa yang saya sebutkan tadi, Pak Robert. Ya, Mas Timothy, pertama pengawasan itu harus, evaluasi itu harus benar dilakukan secara objektif, bahkan melibatkan berbagai pihak independen gitu ya, dan dilakukan oleh berbagai tenaga yang punya kompetensi teknis terkait dengan bidang kesehatan, kemudian kompetensi sosial ya, dan jangan lupa juga bahwa tidak hanya evaluasinya di sekolah, juga perlu melihat kaitan mereka dengan tempat tinggal, dengan rumah dan sebagainya, karena aman di sekolah belum tentu aman, Mas Timothy. Kalau kemudian ternyata di tempat tinggalnya lain cerita begitu kan, itu satu. Jadi evaluasi yang komprehensif, yang objektif, melibatkan berbagai pihak dan kalau memungkinkan itu sebagian besar adalah tenaga-tenaga yang para evaluator independen. Itu satu. Kemudian kedua adalah selalu di kita tantangannya di pengawasan. Pengawasan ini Ombudsman tentu sebagai lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Kami juga sedang melakukan pemantauan dan pengawasan di DKI Jakarta, kemudian di Bogor dan di berbagai tempat gitu ya. Tetapi juga pengawasan dari kelompok-kelompok independen penting untuk kemudian ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan lebih lanjut gitu ya. Jadi kata kunci saya kira adalah di pengawasan sejauh mana kemudian hasil ini menjadi dasar gitu ya dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut gitu. Dan apakah sebenarnya kita bisa berharap bahwa semua memang terawasi dengan baik, mengingat situasi di tiap-tiap daerah juga tentu saja berbeda, kapasitas untuk mengawasi juga berbeda-beda antara kota tertentu dengan kota yang lainnya, kabupaten yang satu dengan yang lainnya. Itu memang tantangan, Mas Timothy. Ombudsman sendiri hanya punya 34 kantor perwakilan, dan itu pun hanya sebatas di ibu kota provinsi. Tapi Ombudsman juga kan tidak sendiri juga, ini kan mengajak mungkin dari berbagai dinas juga untuk ikut mengawasi hal ini. Memadaikah? Harapan kita seperti itu. Jadi dari dalam pemerintah sendiri ada yang namanya inspektorat atau badan pengawas daerah itu, ini juga harus bergerak. Kemudian kami dari Ombudsman sebagai pengawas eksternal, dan terutama adalah pengawas yang berasal dari unsur masyarakat gitu ya, karena ini kelompok-kelompok independen yang tidak punya kepentingan gitu, yang itu berisikan tenaga-tenaga ahli juga, sehingga kemudian hasil dari observasi, pemantauan dan pengawasan itu sungguh objektif dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Dan pemerintah daerah kalau memang kemudian usulan itu dari Pemda, itu harus benar mengindahkan hasil pengawasan ini, bukan karena kepentingan, bukan karena kemauan, apalagi ketidaktahuan dari Pemda yang bersangkutan, asal-asal ikut-ikutan, begitu itu kemudian menjadi dasar untuk mengajukan usulan ke Kementerian Pendidikan agar kemudian uji coba dilakukan di daerah yang bersangkutan. Kita berharap berbagai upaya pengawasan ini dilakukan oleh berbagai pihak dalam situasi yang tidak normal ini memang harus menjadi kerja besar bersama, dan kemudian kebijakan yang diambil itu sungguh berbasis pada hasil yang dilakukan oleh berbagai pihak ini dalam konteks evaluasi maupun pengawasannya gitu. Oke, saya ke Mas Satriwan. Satriwan, ada juga pihak-pihak yang mengatakan bahwa sebenarnya terlalu sederhana kalau kita melihatnya sudah bosan sekolah daring setahun, udahlah saatnya kita tatap muka begitu. Walaupun angka-angka yang tadi kita sebutkan masih tinggi, angka penularan dan lain-lain. Tapi dikatakan bahwa ini sebenarnya bukan hanya ini saja pilihannya. Kalau kita mau berpikir lebih jauh lagi, berpikir lebih kreatif lagi, maka
mungkin ada cara lain agar pendidikan bisa tersampaikan secara efektif tanpa harus anak-anak kita dorong ke area yang resikonya besar terhadap COVID-19. Anda setuju dengan hal ini? Ya, memang pilihannya dilematis ya, Mas Timothy. Selama ini kan PJJ itu kadung ditafsirkan sebagai PJJ daring atau online. Ya. Akhirnya kan bergantung kepada perangkat digital, internet gitu kan. Sedangkan kita selama PJJ ini kan makin terbuka kan yang namanya digital gap kita ini kan, kesenjangan digital gitu antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Jangankan antar Pulau Jawa ya, di kabupaten di Kota Bogor sendiri itu saya membaca 11% sekolah itu mereka PJJ-nya luring gitu kan dengan skema guru kunjung gitu. Nah, ini kan persoalannya. Jadi memang tidak efektif. Nah, yang kasihan sebenarnya orang tua. Saya ingin menyambung tadi Pak Robert yang terkait dengan siapa yang penanggung jawab. Kenyataannya Mas Timothy dan Bapak Ibu semua, di sekolah-sekolah itu yang diberikan surat oleh sekolah adalah orang tua. Ya, jadi orang tua yang menandatangani setuju atau tidak. Jika setuju anaknya untuk tatap muka, maka jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, tanggung jawab orang tua sepenuhnya. Jadi Pemda melempar tanggung jawab kepada sekolah melempar tanggung jawab kepada orang tua. Itu kenyataannya. Ya tentu dari SKB kan. Jadi apapun yang terjadi salah orang tuanya begitu, ujung-ujungnya gitu. Betul, jadi kalau bahasa kampung saya itu ketempuhan. 2 kali kenanya kan orang tua ini kan. Yang pertama tanggung jawab penuhnya ada di orang tua, dan yang kedua ya kalau mereka memilih atau tidak memilih, misalnya tidak memilih PTM, tetap muka, berarti PJJ juga tidak maksimal. Tadi kan bergantung kepada internet dan seterusnya. Jadi 2 kali kenanya. Kemudian yang berikut yang terkait dengan daftar tilik ya, saya sepakat, makanya tadi saya katakan daftar tilik yang ala IDAI ini lebih lengkap ya, ada 19 item gitu. Dan sekolah betul-betul harus hati-hati. Nah, terkait evaluasi Mas, kami merekomendasikan dari P2G, rekomendasinya adalah Dinas Pendidikan membuka hotline pengaduan. Kalau ombudsman mungkin di daerah-daerah masih banyak yang belum kenal kan gitu. Tetapi kalau Dinas Pendidikan pasti orang paham. Jadi kami merekomendasikan dinas-dinas kabupaten kota, 514 kota kabupaten dan 34 provinsi membuka hotline pengaduan dan disampaikan ke publik jika terjadi pelanggaran. Jadi evaluasi dari masyarakat. Nah, DKI kami mengapresiasi sudah membuat hotline pengaduan itu. Dan yang kedua, harus hati-hati membuka. Di Kabupaten Bogor 230 sekolah kurang lebih yang dibuka kan uji coba kemarin kan 170. Nah, ini namanya uji coba atau buka semua kan gitu. DKI jumlah sekolahnya itu betul. DKI jumlah sekolah itu hampir 1.000 kalau tidak salah. Yang lolos seleksi itu hanya 85. Nah, ini saya pikir harus yang ketat, tidak ayo mentang-mentang orang tua atau guru pengen sekolah dibuka segera ya sudah. Gitu kan, dibuka semua gitu, tidak selektif, tidak hati-hati. Karena kami melihat juga setelah dibuka Mas evaluasi ya dari Papua sampai Aceh misalnya, di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Situbondo, Bukit Tinggi, Kota Padang, di Batam, Pandeglang, itu rata-rata memang terjadi pelanggaran prokes. Ya, baik di sekolah maupun luar sekolah. Contoh, di dalam sekolah misalnya ya mungkin guru lupa atau siswa lupa naruh di dagu maskernya gitu ya. Sekarang kita harus latihan nih guru, ya kan, siswa untuk bermasker selama beberapa jam di sekolah. Di luar sekolah lebih parah lagi, di dalam angkot mereka tidak jaga jarak gitu kan, kemudian berkerumun biasa Mas. Di daerah itu ternyata biasa gitu, tidak yang serius-serius amat gitu untuk menggunakan masker, tidak menjaga jarak. Nah, ini abai. Nah, terus bagaimana Dinas Pendidikan dan Pemda? Pemda tidak memberikan sanksi, saya lihat gitu. Sanksinya, tanda kutip sanksi ya, kalau mau dikatakan sanksi, kalau ada yang positif, sekolah langsung ditutup. Hanya itu Mas. Tapi kalau melihat anak nggak pakai masker, kemudian tidak jaga jarak, ya hanya himbauan-himbauan saja. Gitu. Ya, hanya ada sesuatu yang benar-benar berbeda kalau positif isolasi, seperti itu saja sebenarnya. Nah ini betul, hanya itu saja gitu. Saya mau kepada penindakan, bukan penindakan hukum, tapi maksudnya penindakan kalau memang akhirnya ada murid yang terdeteksi positif, murid atau guru atau pekerja sekolah tersebut yang terdeteksi positif. Saya ke Prof. Rini. Apakah kita bisa meyakini ya, dari kemampuan untuk menanganinya bahwa ini akan mampu tertangani dengan baik pada saat uji coba ini sudah tidak lagi menjadi uji coba tapi sudah terbuka secara nasional, pemerintah daerah diberikan keleluasan untuk membuka sekolah-sekolah di daerahnya.
Kalau memang ada yang positif dan kalau kita lihat positivity rate yang sekitar 12% kalau saya tidak salah yang angka terbarunya, ini kan kita ngebacanya ada 12 dari setiap 100 orang yang positif. Ini kan sebenarnya angka yang masih mengerikan kalau kita bicara tentang sekolah yang isinya ratusan orang. Mampukah kita menanganinya dengan cepat menurut Anda? Iya, kalau sebenarnya untuk prinsip utama kalau ada kasus kita harus tracing, ya. Tracing itu mulai dari kontak terdekat sampai ya biasanya kita kurun waktu ya berapa lama kontak dengan yang positif, ya. Tracing itu kalau misalnya masuk sekolah ya pasti dengan teman anak-anak tersebut, kemudian guru ya, petugas sekolah maupun kita harus tahu nih sumber penularan anak ini ya. Kalau dari Dan ini untuk setiap satu kasus ya, Prof ya. Setiap satu kasus harus di tracing. Ya. Dan idealnya kalau tracing kan kita harus pakai PCR ya, bukan swab antigen yang rapid cepat ya. Jadi harusnya dengan PCR dan itu kalau saya lihat kemampuan laboratorium saat ini sudah cukup banyak, tetapi memang cost-nya masih sangat tinggi ya dibandingkan rapid antigen. Dan salah satu usulan kami memang sebaiknya sebelum masuk itu semua di swab ya, guru maupun anak ya. Itu yang paling ideal juga pakai PCR ya, tidak menggunakan rapid antigen karena yang untuk diagnosis kita pakainya swab dengan PCR. Tapi jadi memang pertanyaannya kan langsung ke biaya ya, Prof. Kalau begini, kalau kita bayangkan berapa ribu sekolah harus melakukan PCR. Mahal sekali, iya. Jadi nanti ditanyakan lagi ini beban siapa, Pak Satriwan ya. Jadi ujung-ujungnya orang tua lagi ya. Jadi orang tua yang mengizinkan, orang tua harus menanggung biaya. Karena saya rasa nggak mungkin ya pemerintah untuk membiayai untuk pemeriksaan tersebut rasanya sulit ya karena besar sekali. Jadi orang tua kembali yang akan terbebani ya. Saya rasa mestinya Pemda ya jangan dibebankan kepada orang tua ya karena kondisi ekonomi orang tua juga sekolah-sekolah swasta yang menengah itu sedang mengalami goncangan juga kan karena tidak full orang tua membayar SPP. Jadi saya rasa harus ke Pemda mau tidak mau APBD. Mau tidak mau atau mampu tidak mampu nih Pak Mas Satriwan. Karena mungkin Pemda sendiri mau sekolah dimulai, tapi kalau begitu dibebankan oke, kalau syaratnya dimulai semua anak PCR, mungkin Pemdanya akan mikir juga untuk buka sekolah begitu, karena biayanya akan tinggi tadi kan sekali. Katanya kesehatan itu mahkota ya kan? Iya. Nah, tadi kalau yang uji coba kemarin Pak Satriwan, apakah dilakukan ini adalah kebijakan publik ya? Swab antigen? Waktu kemarin percobaan. Sebentar, Prof ini bisa diulang lagi, nanti saya ke Pak Robert. Bisa diulang lagi, Prof? Kalau kemarin percobaan di beberapa daerah, itu apakah dilakukan screening untuk swab antigen? Guru maupun anaknya? Oh ya, kayak di Jakarta kita swab antigen dulu gitu ya. Makanya tadi saya katakan di DKI sudah 70%. Di Surabaya juga demikian ya. Tapi ini swab antigen yang sebelumnya. Artinya ada jarak antara swab antigen yang dilakukan dengan PTM. Untuk sekolah. Ya, betul. Tetapi memang belum merata ya. Dan itu oleh daerah memang, bukan oleh orang tua atau dana BOS. Ya. Apalagi dana BOS, jangan sampai dipakai juga untuk itu. Oke, baik. Saya kembali lagi ke permasalahan tadi bahwa memang idealnya dilakukan dulu siapapun yang masuk ke sekolah ini di PCR dulu. Kalau ada satu kasus saja, maka harus dilakukan tracing dan tracing ini kita nggak tahu bisa 5 orang, bisa 15 orang yang di tracing, semuanya idealnya PCR. Pembiayaannya akan seperti apa, Pak Robert? Ya, pertama soal tanggung jawab dulu, Mas Timothy ya. Ini adalah kebijakan publik. Yang bertanggung jawab itu pembuat kebijakan publik, bukan masyarakat, bukan kemudian keluarga. Keluarga ini kan pihak terdampak, gitu kan, unsur pendukung. Jadi jangan menggeserkan beban tanggung jawab itu kepada orang tua yang kemudian secara sukarela maupun bahkan mungkin ada kesan dipaksa begitu untuk menandatangani. Nah ini kan nggak boleh ini. Jadi harus jelas yang bertanggung jawab adalah pembuat kebijakan publik. Kemudian kedua adalah terkait dengan pengadaan berbagai sarana prasarana. Ini isu yang lain. Isu terkait anggaran. Apakah misalnya dana BOS, ya bantuan operasional sekolah itu boleh dipakai untuk kemudian membeli berbagai sarana prasarana. Jadi bukan sekedar PTM-nya yang uji cobakan, tapi juga berbagai kerangka kebijakan termasuk dukungan pendanaan itu harus dibicarakan.
Karena kalau lihat kondisi daerah hari ini Mas Timothy, sangat terbatas. Ya. Uangnya sudah habis untuk berbagai masalah selama setahun ini. Jangan kemudian beban anggaran diberikan ke Pemda begitu. Yang itu dalam situasi yang sangat sulit hari ini. Ya, yang kita khawatirkan karena keterbatasan tersebut akhirnya tracing tidak maksimal, akhirnya tes juga tidak maksimal. Ada yang menghindar bahkan karena membayangkan wah kalau kita tracing semuanya biayanya akan sangat tinggi dan lain-lain. Sehingga ini yang mungkin kita ingin bisa hindari sedari awal. Karena itu sangat penting pemerintah daerah maupun sekolah kalau memang sudah siap, nyatakan siap. Kalau belum siap, jangan ragu-ragu menyatakan belum siap. Mungkin begitu. Ya. Anda setuju, Pak Satriwan? Betul. Karena kunci ada di orang tua. Cuman tadi yang disampaikan oleh Pak Robert, ya kenyataannya begitu. Orang tua yang ketempuhan tadi kan, gitu. Mestinya negara yang bertanggung jawab, gitu kan. Jangan diberikan kepada orang tua. Oke, Prof ini? Ya, ya. Jadi memang saya setuju bahwa ini harus kolaborasi dengan yang baik ya, bagaimana persiapan, tanggung jawab, termasuk pembiayaan tadi yang jangan sepenuhnya dibebankan kepada orang tua. Karena menyambung tadi masalah orang tua, saya lihat selama 1 tahun PJJ ini ya, online ini, banyak sekali masalah yang terjadi ya, masalah perilaku, emosi pada anak, hubungannya dengan orang tua ya. Karena belajar di rumah untuk anak itu ada beberapa yang tidak siap ya, sehingga menimbulkan keributan di dalam rumah. Itu juga harus diantisipasi. Akhirnya orang tua sendiri yang mengalami dampak mental ya, mental emosional akibat sekolah di rumah yang itu kalau satu anak, kalau anaknya 5 bisa kita bayangkan ya. Kesulitan orang tua di rumah. Betul, jadi memang ada kesulitannya tersendiri. Jadi kita juga tunggu dari Ombudsman, Pak Robert, bagaimana ini bisa diawasi. Kalau memang ada kendala, maka bisa diantisipasi atau bahkan kalau perlu ditunda atau apapun jalan keluarnya agar bisa dilakukan. Jangan sampai mengorbankan anak-anak kita, Pak Robert. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Ya, tentu Ombudsman akan terus melakukan pemantauan, pengawasan dan sebagainya. Tetapi kembali bahwa kita punya keterbatasan, karena itu berharap kolaborasi berbagai pihak. Dan saya kemudian membayangkan di berbagai daerah akan dibuka misalnya posko-posko pelayanan dan pengaduan. Nah ini penting sebagai sarana warga untuk menyampaikan aspirasi dan masalah yang mereka hadapi. Dan kemudian jelas siapa yang mengurus itu, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa yang kemudian memitigasi. Poin saya adalah PTM ini tidak boleh berbasis pada kebosanan selama PJJ. Kalau itu yang terjadi, ini kita mengambil kebijakan yang salah, gitu ya. Jadi ada yang perlu dibenahi di pembelajaran jarak jauh, tapi juga ada yang perlu dipersiapkan untuk PTM, gitu. Baik, terima kasih Pak Robert, Komisioner Ombudsman. Terima kasih Prof ini, Ketua IDAI Jakarta, dan juga Pak Satriwan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Satriwan dari P2G. Kita akan kembali.